Su-35 raib dari tangkapan Indonesia di mana Amerika Serikat alias AS langsung menggantinya dengan F-15 Eagle II. AS memang melarang Indonesia membeli Su-35 namun menggantinya dengan F-15 Eagle II. Penggantian Su-35 ke F-15 Eagle II bukan barang gratisan yang diberi AS ke Indonesia. Karena Indonesia harus merogoh kocek sangat dalam mencapai 13,9 miliar dolar AS untuk 36 unit F-15 Eagle II paket komplit, sedangkan 11 unit Su-35 dulu dibeli Indonesia senilai 1,14 miliar dolar AS. Pembelian Su-35 ini dibenci oleh AS dengan mengancam akan menjatuhkan sanksi CAATSA kepada Indonesia. CAATSA sendiri ada gegara ulah Rusia menganeksasi semenanjung Crimea dari Ukraina pada 2014 silam. Dilansir dari History.com, semua diawali pada tahun 2013 di mana Ukraina dilanda krisis keamanan yang menentang keputusan Presiden Viktor Yanukovych yang hendak integrasi ekonomi dengan Uni Eropa. Yanukovych kemudian dilengsarkan oleh parlemen Ukraina, menimbulkan kegaduhan dalam negeri. Masyarakat Ukraina kemudian terbelah dua kubu, nasionalis dan pro-Rusia. Blok pro-Rusia yang berada di Crimea kemudian meminta Moskow agar melakukan tindakan mengintervensi urusan dalam negeri Ukraina. Rusia menyetujui, mereka melakukan operasi klandestin membantu pemberontak Crimea melepaskan diri dari Ukraina. Alasan Rusia kalah mencaplok Crimea cukup sederhana, lantaran urusan ekonomi hingga politik. Situasi semakin kacau saat Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh rudal pertahanan anti-udara buatan Rusia di wilayah udara Ukraina yang menewaskan 298 penumpang. Rudal itu diduga dioperasikan para pemberontak yang didukung Rusia. Presiden Donald Trump marah akan hal itu. Ia langsung merancang CAATSA dan Su-35 Indonesia sekalian kena imbasnya. Bukan cuma Indonesia, ada Mesir, Aljazair dan banyak lainnya juga kena ancaman CAATSA. Memang belum nasib Indonesia memiliki Su-35. Larangan AS kepada Indonesia dimulai saat Menhan Jim Mattis diperintahkan Trump mengunjungi Indonesia. Tujuan ia ke sana cuma satu, membujuk sekalian memberikan peringatan agar Indonesia tak membeli Su-35. Pada Januari tahun 2018, Menteri Pertahanan AS James Jim Mattis tiba di Jakarta untuk kunjungan resmi. Salah satu tugas yang harus dia selesaikan adalah menghentikan Indonesia membeli pesawat Rusia, jelas 3G.163.com. Sebagai bumbu supaya Indonesia takut melanjutkan pembelian Su-35, Mattis mengancam akan memblokir suplai suku cadang F-16 Indonesia. Mattis menjelaskan bahwa jika kontrak ditandatangani dengan Rusia, Amerika Serikat akan berhenti memasok suku cadang untuk F-16 Angkatan Udara Indonesia, yang memiliki sekitar 40 F-16, tentu saja, ini akan menjadi sanksi AS yang terburuk, jelas 3G.163.com. Digertak sedemikian rupa Indonesia malah nekat melanjutkan transaksi Su-35 hingga tercetuslah skema imbal dagang dengan Rusia. Merasa disepelekan, AS kembali mengulangi peringatannya dengan ancaman sanksi CAATSA. Baru Indonesia mendengar hal ini lantas mundur teratur, kemudian tekanan Washington terhadap Jakarta meningkat. Dalam analisis terakhir, Indonesia tidak tahan. Dalam keadaan sulit seperti itu, Jakarta mulai menunda pembayaran dari kontrak tersebut, dengan mengatakan bahwa dokumen tersebut harus ditandatangani oleh 4 menteri yang berbeda sebelum persetujuan akhir. Dikatakan bahwa sangat sulit untuk menemukan kompromi, kesepakatan pembelian Su-35, yang dapat diterima oleh keempat kementerian, tersebut, jelas 3G.163.com. Usai membatalkan Su-35, giliran Indonesia menagih ganti jet tempur kepada AS. AS kemudian menggelar lapak di mana ada F-15 Eagle II, F-16 Viper dan F-18 Super Hornet yang bisa dibeli Indonesia. F-16 Viper, pesawat tempur ini dapat dikatakan sebagai jet tempur generasi 4 tercanggih saat ini. Sekali dilengkapi dengan pesawat tempur F-16 Viper, akan sangat meningkatkan kemampuan tempur Indonesia. Pemerintah AS saat ini tidak menentang penjualan jet tempur F-15EX ke Indonesia, jelas Sohu.com. Yang menarik tentu pemerintah AS menyodorkan F-18 Super Hornet ke Indonesia. Ini jelas mengejutkan karena selama ini Indonesia tak ada kabar mengincar F-18 Super Hornet. Departemen Pertahanan AS masih mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk mengakuisisi jet tempur F-16V dan FA-18EF, ujar Sohu.com. F-18 Super Hornet masih oke dioperasionalkan saat ini. Walau nantinya US Navy sebagai user utama F-18 bakal beralih ke F-35,
Tapi saat ini Super Hornet lah tulang punggung utama kekuatan udara AS dalam terahnya sebagai angkatan bersenjata agresor. Indonesia sendiri nampaknya tak akan kesusahan membeli pengganti Su-35 karena ada F-15 Eagle II, F-16 Viper atau F-18 Super Hornet dari AS.